صفات وصل الله يا ربنا على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh ya, Buya Zul Asfi, Buya Hidayat, hadanallahu wa iyyakum, yahdikumullah, dan juga para akhwat ya, mata'akumullah fi hayatikum, mata'allahu ya, mata'akumullahu fi hayatikum, itu biaya ya. Taib, ini ada request baru pagi tadi, siang tadi ya, untuk membedah ta'lif al-Imam al-Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi ya. Imam Ibn Arabi wafatnya 638 Hijriah dan beliau termasuk musnid kabir ya. Sebelum ke Mekah beliau sudah punya guru ratusan ya, dari Andalus sampai ke Mesir sampai ke Mekah. Setelah di Mekah beliau punya guru nambah lagi ratusan, dan terakhir beliau menerima sanad dari musnid dunia Abu Tahir As-Silafi dan Ibnu Asakir ya. Jadi dua musnid. Jadi kalau mau kenal Bukhari zaman itu namanya Ibnu Asakir, Muslimnya Abu Tahir As-Silafi. Kalau di zaman kita tahun-tahun 90, 80-90, Syekh Yasinnya itu Ibn Asakir gitu. Abu Tahirnya Sidi Abdullah Ghumari, kira-kira begitu ya. Ini kalau perbandingan-perbandingan walaupun tidak sepadan, tapi barangkali itu yang kita ingin. Dan Imam Ibn Arabi, aqulu lakum ya, saya sampaikan aqidahnya tahirah ya, bersih, ahlus sunnah wal jamaah ya. Berakidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Namun jaa Ibn Taimiyah fattahamahu bil hulul wal ittihad wa wahdatil wujud. Datang Ibn Taimiyah lalu menuduhnya berakidah hulul, ittihad, wahdatul wujud. Hulul itu bersatunya Tuhan dengan hamba. Jadi seperti air masuk ke dalam gelas, itu namanya hulul, menempati. Kalau ittihad, hamba bertransformasi, bersatu jadi menjadi Tuhan. Nah, itu ittihad. Jadi al-hulul minal khaliq ilal makhluk, wal ittihad minal makhluk ilal khaliq. Wahdatul wujud, la makhluk wala khaliq. Yang ada cuma satu wujud. Semua istilah ini tidak pernah digunakan oleh Imamuna Ibn Arabi. Ini perlu kita jelaskan. La yasta'miluhu wa la yakulu bihi abadan ya. Bahkan beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Di Futuhat, kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau mengatakan man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Siapa yang mengatakan akidah hululiyah, bahwa Allah bersatu dengan hamba atau sebaliknya hamba bersatu dengan Allah, maka dia agamanya ma'lul, cacat dan tidak dapat diobati. Nah, inilah yang kita perbaiki dari ajaran-ajaran kebatinan yang merasa mereka sufi. Itu bukan sufi. Tasawuf asasnya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah ya. Lalu bagaimana dengan beberapa video yang dituduhkan kepada kita? Misalnya saya mengatakan boleh menyembah Nabi Isa. Nggak ada saya menyatakan itu ya, apalagi Ibn Arabi. Kita nggak ada, orang salah faham. Kita menjelaskan bahwa Sayyidina Isa, Allah tampakkan sifat-sifatnya dipancarkan melalui Sayyidina Isa, sehingga zanna ba'du atba'ihi, sebagian pengikutnya mengira itu Allah itu. Nah,
apakah saya punya analog? Ternyata Buya Hasfi menemukan sendiri. Buya Hasfi menemukan di kitab yang ditulis oleh generasi kedua Sidi Ahmad Tijani, ya, di Tijaniyah, kitab Bulughul Amani, ya. Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani. Temu di situ ternyata bukan dari kitab itu sudah ada di kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sekandari mengenai gurunya Ibnu Abul Abbas Al-Mursi, bahwa wali Allah itu apabila Allah singkapkan tentang hakikat diri mereka, hakikatnya para wali apa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Hadis Sahih Bukhari. Jika dia mendengar, dia nggak mendengar dengan samanya, tapi dengan sama Allah. Sama makhluk binasa, yang ada cuma sama Allah. Basar makhluk binasa, yang ada cuma basarullah. Gitu. Maka orang awam zanna akan mengira dia ini Allah, padahal dia bukan Allah. Itulah sebabnya ada pengkultusan para wali. Kita sedang menjelaskan itu di video-video kita yang ada, kajian-kajian kita sebelumnya. Ini yang saya harus luruskan, ya. Tapi ya wajar lah, ya. Entah bahasa saya yang kurang jelas sehingga disalahpahami, dan saya minta ampun kepada Allah jika itu terjadi, atau memang yang mendengarnya yang tidak paham, ya, saya pun memaafkannya. Karena memang ilmu-ilmu begini, kitab-kitabnya pun baru dicetak belakangan, ya, tadinya tidak terlalu banyak. Al-Imam Ibn Arabi la yakulu bil hulul wala bil ittihad wala wahdatul wujud, ya. Tapi Ibnu Taimiyah menuduhkan tiga hal ini sekaligus. Begitu bernafsunya Ibnu Taimiyah menuduh Ibnu Arabi. Padahal hulul itu syai', ittihad syai', wahdatul wujud syai'. Hulul itu sesuatu yang berbeda dengan ittihad. Ittihad berbeda dengan wahdatul wujud. Coba tadi bedanya apa? Hulul dari pencipta kepada makhluk. Ittihad dari makhluk kepada khalik, pencipta. Kalau wahdatul wujud, la khalik wala makhluk, innama wujudun wahidun. Hanya ada satu wujud. Nah, itu al-amrul awal fi bab aqidah. Kalaupun hulul dan ittihad itu ada, maka dia bukan pada bab aqidah. Dia hanya ada pada bab zauq. Ya. Kalau mau dipaksakan istilah ini ada. Oke. Ya. Ternyata Ibnu Arabi betul pernah menyebutkan itu dalam bab zauq. Jadi beliau menukil ahwal-ahwal Al-Hallaj, ahwalnya Abu Yazid. Jadi beliau nukil ahwalnya orang-orang terdahulu, dan beliau punya ahwal sendiri. Ya. Jadi saya termasuk tidak sepakat dengan tuduhan-tuduhan bahwa Ibn Arabi berakidah sesat. Insya Allah nanti dicetak tuh, ya, ada skripsi saya dulu tentang akidah Ibn Arabi. Walaupun tidak terlalu tebal, insya Allah nanti saya sudah janji ada kawan kita yang mau nyetak, ya. Insya Allah dalam waktu dekat lah, insya Allah. Nanti teman-teman akan lihat tuduhan apa saja kepada beliau dalam bab akidah. Nah, kita nggak nuduh dalam bab yang lain, ya, tapi dalam bab akidah. Baik. Ibnu Arabi juga dituduh mengenai apalagi ya, dia mimpinya tidak benar, ya. Orang-orang hari ini masih belum paham juga bahwa mimpi ketemu Rasulullah itu hak, ya, karena hadisnya Sahih Bukhari, fil manam, ya, faqad ra'al haq, ya. Bukhari, Muslim, dan Tirmizi itu riwayat bil makna banyak sekali. Siapa yang mimpi bertemu aku, itu dia benar-benar bertemu aku. Itu yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, Ibn Arabi laisa syi'iyan wala batiniyan, innama huwa sunniyan. Ya, dia imam sunni. Ya. Di antara ulama ahlu sunnah yang mengkritik beliau, ya, salah satunya Ibnu Taimiyah. Kalau bagi antum Ibnu Taimiyah masih ahlu sunnah, ya. Kalau bagi saya sih masih. Cuma ahlu sunnah yang nyerempet kemana gitu. Syibhut tajsim. Dia bukan mujassim, tapi syibhut tajsim. Ini nauk baru, aliran baru. Karena kalau mujassim itu alirannya Muhammad ibn Karram, yang akidahnya kemudian mempengaruhi
Ad-Darimi ya. Tapi Ad-Darimi pun tidak murni tajsim. Nah, Darimi ini sudah syibih tajsim. Jadi dialah asas dari syibih tajsim yang kemudian dipatenkan oleh Ibn Taimiyah ya. Kenapa saya berani mengatakan Ibn Taimiyah tidak mujassim secara mutlak, tapi syibih, agak cenderung agak mirip gitu. Karena dia ketika ditanya Allah itu di atas, iya, tapi bagi dia bila tajsim, bila tamthil, kan bingung kita. Bertempat tapi tidak jisim. Kok ada sesuatu yang tidak berjisim terus bertempat? Itu logika Ibnu Taimiyah ini agak aneh. Kalau dalam ilmu logika itu ada tanakut akliyah yang sangat luar biasa. Tapi Ibnu Taimiyah bisa memikirkan dua hal yang tanakut sekaligus. Lalu dia membela tanakutnya dengan judul kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Ada 5 jilid. Ya. Nah, itulah min gharaib Ibn Taimiyah ya. Salah satu keanehan Ibnu Taimiyah. Jadi coba antum bayangkan. Ada benda, Allah bukan benda kan? Allah benda nggak? Tapi bertempat. Padahal konsep benda, al-makan, at-tahayyuz itu dalam falsafah akliyahkah itu atau apapun itu hanya ada pada sesuatu yang ya, jismun, madiyun, ya, materi. Nah, dia bisa mengatakan Allah bukan benda, tapi bertempat. Ternyata logika dia kebalik. Ibnu Taimiyah itu, karena dia mengharamkan mantik, inilah kualat orang mengharamkan mantik. Dia akan mengalami tahafut al-aqliyah. Bagi Ibnu Taimiyah, kullu mawjudin mutahayyizun. Setiap yang wujud bertempat. Ini hafalannya. Kullu mawjudin Allahu mawjud. Wallahu mutahayyizun. Coba ditulis gitu, Ustaz Hidayat. Bismillah. Coba kullu mawjudin, apa arti mutahayyiz? Ya, ya'khuzu makanan. Setiap yang wujud bertempat. Ibnu Taimiyah lupa kalimat maujud di situ itu maujudun hadisun, wujud yang baru, yaitu yang dicipta. Wujud itu kan ada dua, ada qadim, ada hadis. Kalau yang hadis betul, ya itu keliru dia, ya. Jadi dia mengharamkan mantik, tapi kemudian terjebak dengan mantiknya sendiri. Dia membuat mantik sendiri. Apa kata Ibnu Taimiyah? Man qala bi anna Allah laisa fi makan faqad radda al-Qur'an. Nah, itu taklid kepada Ad-Darimi, Abu Utsman Ad-Darimi yang bukan Darimi teman Bukhari. Ini Darimi yang syibih mujassim itu. Ya. Kalau dulu saya langsung aja hantam mujassim gitu, karena dulu kita bagi dua aja. Ternyata orang nggak bisa dibagi dua, ada bagi tiga. Ya, perkembangan ilmu lah, tapi perkembangannya tidak terlalu besar ya. Nah, kullu mawjud mutahayyiz. Ini namanya silogisme. Ya. Segala sesuatu yang ada pasti bertempat. Allah itu ada. Berarti Allah bertempat. Ini logika Ibnu Taimiyah. Ya. Paham? Di sini kekeliruan dia. Dia mengharamkan mantik, silogisme, ya. Haddul had besar, had kecil, lalu kesimpulan, ya. Apa namanya? Bukan yang bahasa itunya, bahasa kerennya. Apa? Premis. Nah, udah lama nggak ngajarin ya. Premis mayor, premis minor, terus natijah besar ya. Nah, itu silogisme, hasilnya apa? Konklusinya. Ya. Yang benar gimana? Bisa pakai negasi di depan. Laisa kullu mawjudin mutahayyizan. Bisa pakai begitu. Wallahu mawjud.
Wallahu laisa bi mutahayyiz. Nah, ini salah satu bentuk negasi. Bentuk negasi. Ada ya dalam silogisme itu ada bagian-bagian negasi, nafiyah. Baik. Yang benar itu Ibnu Taimiyah harus ganti. Apa gantinya? Kullu jismin mawjudin mutahayyizun, gitu. Itu Ibnu Taimiyah lewatin satu kata. Setiap benda jisim yang ada mesti bertempat. Allah laisa bi jismin, fallahu laisa bimutahayyizin. Selamat pusing. Nggak, ini untuk ngerapiin cara berpikir ya, karena sudah nggak belajar sulam munawwarah kan. Dulu di Ribat Putra kita baca sulam ya, khatam. Saya ingat saya khatam dari dulu ikut ya. Ya angkatan awal tuh Marahmat kan bareng tuh. Ya, kullu jismin mawjudin gitu. Ya, setiap jisim yang mawjud mutahayyiz. Jadi yang bertempat itu apa? Yang bertempat itu jisim. Nih coba dihafalkan. Jisim itu ada yang latif, ada yang kathif. Ada yang kasar, ada yang lembut. Udara bisa disentuh nggak? Gimana nyentuh? Apa yang bersentuh? Cahaya matahari, aroma, kelihatan nggak? Nggak. Kalau cinta masuk mana? Lain lagi, arad, benci, rindu, itu lain lagi tuh. Ya, kesel tuh nggak, bukan, lain lagi, itu bukan masuk ke sana, dia masuk ke arad, ya. Nah, sudah di foto aja itu ya, foto terus kita ganti. Oke, jadi jisim ada yang kathif, ada yang latif. Baik. Nah, jisim ini satuan terkecilnya disebut jauhar. Jika tidak dapat dibagi lagi, namanya jauharul fard. Apa arti jauhar? Apa arti jauhar, Bea? Atom atau suatu benda molekul kecil yang tidak dapat dibagi. Itu jauhar. Nah, jisim saya terdiri dari ribuan jauhar, miliaran jauhar. Benda-benda ini semua. Ini benda bukan? Ini apa nih? Wallpaper. Ini apa nih? Tembok. Oke. Ini warnanya apa? Oke, ini warnanya? Ini buta warna juga kalian ya? Oke, ini putih juga ya? Lain nggak putihnya? Coba bayangkan putih tanpa ada bendanya. Tidak bisa kan? Mustahil. Putih itu disebut arad, atribut. Atribut yang melekat pada benda disebut arad. Benda itu satuan terkecilnya jauhar. Maka ada jauhar, ada arad. Ada zat, ada sifat. Kalau dalam ilmu akidah, ada zat, ada sifat. Gitu ya. Orang kalau paham bab ini nggak akan terjebak pada hulul ittihad. Dan Ibn Arabi yafham hadha fahman jayidan. Ya, dia asas begini dia ngerti, sangat mengerti. Dan mustahil kalau orang paham ini terus bilang menjadi pluralisme dalam pengertian menyembah semua benda, nggak ada. Pluralisme itu hanya boleh dalam sikap toleransi. Tapi dalam akidah lain cerita. Ya, dalam sikap antar umat beragama pluralisme, tapi dalam bab akidah nggak ada cerita. Dan itu bukan masuk kepada ekstremisme, enggak, itu masalah sikap, keyakinan, ya. Dan Ibnu Arabi di situ sangat dahsyat, ya. Maka Ibnu Arabi itu dalam bab akidah apa kata dia? Ar-Rabbu Rabbun wal 'abdu 'abdun. Selesai.
Kenapa teks itu nggak dimunculkan? Ibnu Taimiyah kayaknya nggak baca sampai ke situ. Dia baru baca bagian depan, lalu dia nukil langsung dan dia bantah Ibnu Arabi. Ya, lalu dia cuma baca sampai bab Fir'aun ya. Ya. Nah, itu tuh kalimat tuh ar-rabbu rabbun wal abdu abdun. Nah, itu semua ibarat yang ada di Futuhat Makkiyah. Nah, sekarang Buya Asfi ini lagi tenggelam dalam ibarat-ibarat Ibn Arabi ya. Ya, kelop sudah. Baik. Wa man arada ay yafham ay ya'rif aqidah Ibn Arabi falyaqra' muqaddimatahu fi kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi kalau pengen paham akidah Ibn Arabi, baca muqaddimahnya. Di situ ada bab fasal aqidatul awam. Ma qala al-Ghazali qala Ibn Arabi. Ma qala al-Asy'ari qala Ibn Arabi. Maka akidah dia dalam aqidatul awam akidah Asy'ariyah. Oke. Tapi dia bagi 4 ibarat akidah. Itu aqidatul awam. Ada aqidatul mutakallimin. Nah, Buya Asfi itu saya nyaksiin fase-fase Buya Asfi jadi mutakallim ya. Nyaksiin lah ya. Dulu kita sodorin aja nih, kita mau baca nih lahap nih. Udah bosen dia. Udah jenuh ya, ada kejenuhan dahsyat. Lalu ada mutakallimin ini burhannya akliyah. Jadi alasannya alasan akliyah. Naik lagi yang ketiga, bainal aqli wa dzauq. Nah, inilah yang jadi filosof teolog tapi filosofis, teolog tapi spiritualis. Tapi dia belum betul-betul larut dalam ilmu ma'rifatullah, dzauq. Nah, inilah yang terjadi pada Izzuddin bin Salam sebelum beliau menjadi murid Abul Hasan Syazili. Itulah yang terjadi pada Ghazali sebelum Ghazali betul-betul ketemu dengan Abu Ali Al-Farmadi. Makanya Ghazali dulu nulis kitab Munkiz Minad Dhalal dan dia cerita dia pakar wifik. Sehingga sekarang ada satu kitab yang dinisbatkan ke Ghazali, kitab Awfaq. Walaupun saya meragukan itu kitab, cuma isinya ada kemirip dengan yang ditulis di Al-Munkiz. Ada di bagian Munkiz itu dia cerita fase dia lama. Maka insahat nisbatu kitab Al-Awfaq. Kan lagi rame ini masalah sulap merah, sulap Udin siapa? Siapa tuh yang Gus Samsudin, kasihan juga dia tuh ya. Tapi kita miris karena dia menyebutin nama kitab Ghazali Al-Awfaq. Jika benar ini kitab dari Syekh Imam Ghazali, maka ini adalah fase Ghazali sebelum jadi sufi. Al-Awfaq. Ya, ingin ijazahnya Engku Mudo. Panggilannya Engku Mudo ya. Engku Mudo Dayat Al-Pasamani. Di masa yang sama, di masa Ibn Arabi ada Imam Al-Buni yang nulis kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Sezaman semua itu. Jadi Ibnu Asakir, Abul Hasan Syazili lebih tua ya, Abu Thahir As-Silafi, dan terakhir Ibn Arabi dan Al-Buni. Itu mereka satu masa. Ya. Dan Al-Buni kan min kibaril awliya. Kitab dia bukan kitab sihir. Orang yang mengatakan kitab Manbaul Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif Kubra itu kitab sihir, berarti dia tidak bisa membedakan antara sihir dan ilmu hikmah. Disebut ilmu kimia dulu. Ya, alchemy itu apa kalau bahasa lamanya saya nggak ngerti. Ya, tapi dulu ada orang datang ke Imam Abul Hasan dan mengatakan indak ilmu kimia. Beliau bilang nggak penting gitu, kira-kira begitu. Datang Abu Thahir As-Silafi Ibnu Asakir kepada Al-Buni dan bertanya tentang masalah tadda'i bi ilmil ghaib, kamu mengaku tahu ilmu ghaib? Apa kata Al-Buni? La ya'lamul ghaiba illallah, yang tahu ghaib cuma Allah. Jadi ternyata ilmu asasnya Imam Al-Buni adalah ilmu huruf, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu adat. Pusing nggak? Yaitu falak.
ilmu ini ada sanadnya semua. Dan itu semuanya berdasarkan Quran, lalu kemudian dikembangkan. Dan ternyata di sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang mengembangkan di India dan di Babilonia, begitu juga di Yunani. Maka kemudian ilmu ini bahkan oleh Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq, itu beliau punya mazhab sendiri dalam ilmu nujum, ilmu falak. Itu bukan ilmu sihir. Ya, Syekh Hasan Al-Fadli ada nih ahli falak. Ya. Sulaiman Zuhdi, sanad Naqsyabandiyah saya kan ke sana. Buya Asfi sama. Saya ngambil dari beberapa masyayikh, satu jalur misalnya Buya Kasril Al-Khalidi, beliau dari Syekh Muhammad Nuruddin, dari ini jalur yang nazilnya yang panjang ya. Syekh Muhammad Sultani, beliau dari Syekh Muhammad Zahid, Syekh Muhammad Ilyasin, Syekh Muhammad Jamil dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Ulama di Mekah, mursyid Naqsyabandi dan ahli falak, ahli nujum. Ya. Sebelah lagi. Waduh, gawat. boleh catat ya. Itu sudah ada di ribat kok. Ya. Sudah di ribat, tapi ada beberapa sanad yang ditulis oleh ulama lokal dan saya sudah tasheh, luruskan. Jadi biasanya di beberapa karya-karya ulama lokal ditulis ya, gurunya langsung ke Sulaiman Qarimi. Itu kurang tepat. Ya, kecuali Syekh Ismail, Syekh Muhammad Tahir. Selain itu lebih tepatnya ke Sulaiman Zuhdi. Jadi saya dari Maulana Kasril, ya, masih hidup beliau. Ini jalur pertama ya. Oh, pakai bagan aja, pakai bagan. Dia yang di atas itu tutup. Pakai bagan. Nanti nama kita terus di atas, ke atas tulis dua jalur. Ada banyak jalur kok, ada 4 minimal yang kita sudah tulis di situs ribat Nauraniyah. Dan itu ngetiknya ada yang kebalik ya, antara Imam siapa? Merkulal sama Baba Samasi ya, Pak Ali Romitani, yaitu ya manusiawi lah mungkin. Yang ngeditnya kebalik-balik. Saya akan ngasih mentahannya aja. Sangat dimaklumi kok. Nah, Maulana Kasril, ke atasnya, ini yang sanad nazil ya. Syekh Ayas Sultani, Syekh Muhammad Zahid, Syekh Muhammad Ilyasin, Syekh Muhammad Jamil. Nah, Zahid tuh kan nggak muat kan. Lu sih di bawah ya. Ibn Numair ya, Al-Hadrami, bahkan sesama Naqsyabandi pun ada konflik tapi beda jalurnya. Nah ini jalurnya.
Nah, saya ketemu di Malaysia, ada guru kita, Tuan Guru Syekh Profesor Jahid. Jalurnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi ke, enggak, saya nggak hafal semua. Syekh Sulaiman Zuhdi ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Nanti pecahnya ke Malaysia. Sulaiman Zuhdi. Jadi Sulaiman Zuhdi itu boleh disebut Madarus Sanad Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Indonesia. Nusantara, ya, Nusantara. Nah, itu Syekh Abdul Wahab Rokan. Oh enggak begitu. Nanti dikira gurunya. Di bawahnya, nanti di sampingnya Syekh Muhammad Jamil. Sampingnya Syekh Muhammad Jamil. Nah, di situ boleh menulisnya. Di bawahnya di bawahnya satu angkatan dengan Syekh Muhammad Jamil. di bawahnya Muhammad Ilyas enggak? Bukan bawah. Ini kan panahnya gurunya ini. Coba lihat. Boleh. Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Muhammad Jamil ini faqih, alim, dan seling berkirim-kirim surat dengan Syekh Muhammad Jamil. Dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya. Itu. Ini sanad kita. Syekh Abdul Wahab Rokan hijrah ke tanah Melayu di Sumatera Utara. Kemudian membangun satu kampung Islami, kampung Sufi bernama Babus Salam atau Basilam, ya. Qaddasallahu sirrahu. Syekh Muhammad Jamil, ya, Basilam, ya. Syekh Muhammad Jamil dan gurunya adalah mertuanya sendiri, Syekh Muhammad Tahir, berkubur di Barula, nggak jauh dari tempat gurunya Buya Asfi, ya, Buya Emilizar, ya, nggak jauh, ya. Nah, ini baru satu jalur. Ini jalur yang lain, mau nggak? Udah ada dulu deh. Ntar antum pusing lagi, ya. Ini Syekh Abdul Wahab Rokan Muridnya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya, ini lihat panahnya dong, lihat panahnya kemana? Ini jalur Syekh Abdul Qadim, ya, tulis. Ke samping. Buat lagi yang baru deh. Awal kita ngaji ke Buya Hasan Basri, tapi jangan ditulis dulu. Beliau wafat tapi belum mengijazahkan kemursidan kepada saya karena saya masih kecil. Lalu diijazahkan oleh anaknya, namanya Abuya Darlis, ya. Tapi ijazahnya lisan, walaupun sahih dan ada saksinya. Lalu tulisnya Abuya Masri aja, Abuya Masri. Abuya Masri. Lesa Basri, Masri. Kita alhamdulillah dapat berkah ijazah dari guru kami Abuya Masri. Abuya Masri dari Syekh Jian, gelarnya Datuk Patih. Ini sahibul mukasyafat, ya, guru pertama Buya Nu'man. Buya Nu'man ini guru hikam dan ihya saya masih hidup. Guru pertamanya ngaji hikam beliau nih, Syekh Jian, Datuk Patih. Jian. Syekh Jian punya guru namanya Syekh Abdul Malik. Nah, Syekh Abdul Malik inilah salah guru lain daripada Abuya Hasan Basri, ya. Ya, dan Syekh Kanis. Jadi Syekh Abdul Malik dan Syekh Kanis itu satu angkatan, Bu, ya. Nah, nanti jalan terus ke atas, ayahnya Syekh Abdul Qadim. Yang digelari Syekh Mudo, karena dapat gelar Syekh Mudo dari ulama Batu Hampar. Beliau ngambil ilmu qiraat ke sana, ngambil ini lalu digelari Syekh Mudo, ya. Syekh Mudo. Ya. Nah, insya Allah ini kita dalam waktu dekat akan buat haulnya, ya. Insya Allah bulan November, mungkin tanggal berapa gitu insya Allah di Jakarta. Insya Allah di Jakarta, ya. Nah, Syekh Abdul Qadim ngambil dari banyak ulama, dua panah aja ke atas. Satu, Syekh Muhammad Saleh. Nah, panah yang kedua, Syekh Ibrahim Kumpulan. Mereka berdua mengambil daripada Syekh Sulaiman Zuhdi Afandi. Ini yang orang-orang keliru. Karena Sulaiman ini sama-sama Sulaiman, kan? Sulaiman Al-Qarimi Afandi, Sulaiman Zuhdi Afandi. Nah, yang lebih tepat, yang lebih sahih adalah disebutkan dua-duanya.
Sulaiman Zuhdi Afandi. Sulaiman Zuhdi ngambil dari Sulaiman Al-Qarimi Afandi. Syekh Qarimi ngambil dari Syekh Abdullah Afandi. Nah, 3 ulama ini sampai itu makiyun semua ya. Bahkan sampai ke Syekh Tahir, Syekh itu mereka tinggal di Mekah. Syekh Tahir lama di Mekah lalu balik. Abdullah Afandi. Abdullah Afandi daripada Maulana Khalid, maka disebut Khalidiyah. Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Afandi itu gelar bangsawan di masa Khilafah Utsmaniyah. Yang ngasih gelar biasanya itu berasal dari sana lah, bangsawannya orang-orang Turki lah. Syekh Khalid. Nah, ini sanad kita ya. Alhamdulillah. Ini bukan untuk tafakhur, berbangga-bangga, tapi banyak yang bertanya, jadi mumpung masih ada kesempatan, jadi kita menjelaskan, karena menghidupkan nama-nama para masyayikh sama dengan menghidupkan mereka. Ya. Ya, dan fi kulli dzikri shalihin tanzilur rahmat. Setiap menyebut nama orang saleh insyaallah keberkahan turun. Ya, itu masyhur. Dan kami kalau lagi tawajuh, zikir khafi ataupun khatam khojakan, kami bacakan sanad ini. Ya. Sanad ini kita bacakan biasanya. Nah, Maulana Khalid, nah ini coba lihat. Maulana Khalid memiliki 5 ijazah thariqah. Itu baru yang tertulis, yang nggak tertulisnya banyak. Beliau mengamalkan dalail, pengamal qadiriyah, pengamal syaziliyah. Lalu beliau dapat diberi isyarat oleh seorang ulama di Mekah untuk pergi ke tanah India. Bertemulah gurunya yang Abdullah Dahlawi, ya, muhaddis, kutub muhaddis namanya Abdullah Dahlawi. Imam Khalid karena dia punya jalur Suhrawardiyah, dia hidupkanlah sanad Imam Suhrawardi, maka aurat-aurat Naqsyabandiyah diamalkan dalam arba'inat, berkhawat 40 hari. Yang ternyata dulu Imam Ibn Arabi berkali-kali mengamalkannya. Khalwat arba'inat itu. Ya. Makanya Maulana Imam Khalid tidak masalah dengan Ibn Arabi. Nah, tapi pendahulunya ke atas nanti ada namanya Ahmad Sirhindi, termasuk pengkritik Ibn Arabi. Pengkritik Ibn Arabi. Nah, ini dihapus nih, yang atas nih, yang jalur pertama, coba dihapus. Kita pakai jalur berikutnya. Hapus juga ya. Nah, saya juga tadi kan ngambil dari Abuya Hasan Basri, tapi ijazahnya dari anaknya Abuya Darlis. Nah, ditulis tuh di atas kemana aja langsung dari namaan itu ya. Enggak dari gitu ya. Abuya Darlis ya. Saya juga ngambil dari beliau Thariqat Syatariyah. Abuya Darlis ini, dia juga seorang yang pakar Syatariyah. Abuya Darlis, anak dari Syekh Hasan Basri. Beliau dapat ijazah dari ayahandanya yang merupakan gurunya sendiri, ayahnya sendiri, dan guru saya juga, yaitu Abuya Hasan Basri. Abuya Hasan Basri. Jadi boleh buat panah juga dari nama saya ke beliau. Nah, buat panah. Nah, gitu. Ya, saya nggak boleh cerita lah ya, apa rahasia yang saya dapat dari beliau, banyak lah. Selain belajar Thariqah, kepada beliau juga ngaji hikam dan ngaji Ihya Ulumuddin dulu kepada Abuya Hasan Basri. Terus kitab Khazinatul Asrar. Nah, dari beliau nih, nggak usah ditulis ya. Abuya Hasan Basri punya guru 2, satu Abdul Malik, Syekh Abdul Malik, udah ada di samping. Syekh Abdul Malik sudah di samping. Yang kedua Syekh Muhammad Kanis.
Syekh Muhammad Khanis itu adalah salah satu ulama pendiri Tarbiyah Islamiyah, ya, Tarbiyah Islamiyah PRT atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang kemudian beliau buat ma'had madrasah di Payakumbuh yang namanya Tonyuh, ya. Salah satu pendiri PRT ini beliau. Syekh Muhammad Khanis diakui kealimannya oleh gurunya sendiri, Syekh Abdul Qadim. Jadi beliau dapat ijazah sanad dari Syekh Abdul Qadim, tapi secara fikih Syekh Abdul Qadim mengakui kealimannya. Paham di situ ya? Syekh Abdul Qadim, ini sanad Naqsyabandiyah aja. Inilah jalurnya, ya. Inilah jalur beliau, ya. Di dalam buku ditulisnya Syekh Abdul Qadim mengambil dari Muhammad Saleh dari Syekh Ibrahim. Tapi sejarah yang saya terima, Syekh Abdul Qadim berguru ke Syekh Muhammad Saleh, dapat ijazah, lalu Syekh Abdul Qadim dipesankan, kamu kalau mau nambah belajar ke Syekh Ibrahim. Berarti bukan Syekh Muhammad Saleh ngambil dari Syekh Ibrahim, tapi beliau dapat dua jalur, gitu. Syekh Muhammad Saleh, Syekh Ibrahim mengambil dari Sulaiman Zuhdi, kira-kira begitu. Nah, Syekh Sulaiman Zuhdi ini ahli falak. Jadi kita sudah teliti karyanya tentang falak sangat banyak. Adapun tentang Thariqat Naqsyabandiyah dikumpulkan dalam satu risalah namanya Majmu' Ar-Rasail, dan itu tersebar banyak di Pulau Jawa ada, di Maninjau ada, dan ada beberapa sahabat-sahabat kita yang dulu masih sama kita pun dapat kitab itu, ya. Yang sekarang nggak tahu deh, ya. Baik. Nah, ini nama-nama mereka, semoga beliau-beliau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ila sadatina Naqsyabandiyah al-Khalidiyah wa jami' turuq as-Sufiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul. Surah Al-An'am. Wa khususan ila al-Imam Ibn Arabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Rasul. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak peneliti menyebutkan bahwa Thariqat Imam Ibn Arabi ini yang bernama Akbariyah sudah menyatu dengan Thariqat yang kuat secara syariat, karena Thariqat Akbariyah ini dikritik, maka kemudian diselamatkan dengan cara mursyid-mursyid pemegang sanad ini kemudian berafiliasi dengan Thariqat lain. Salah satu thariqat yang tergabung di dalamnya adalah ada Syaziliyah. Makanya Syaziliyah itu sangat tasdik kepada Ibn Arabi. Ya, jadi kalau antum sudah mengerti akidah kita apa, akidah Ahlussunnah kita, dan bertarekat Syazili, jangan lagi mengatakan Ibn Arabi sebagai Syiah. Jadi dulu, mohon maaf, kita sangat ta'zim dengan ulama terdahulu, tapi jika itu sebuah kekeliruan, kita harus kritik. Contohnya, saya sangat suka membaca buku Syekh Sirajuddin Abbas, tapi Syekh Sirajuddin Abbas kayaknya termakan oleh isu-isu yang ditulis oleh penulis-penulis di zaman kitab Ibn Arabi belum dicetak, bahwa Ibn Arabi seorang Syiah dan kebatinan. Akhirnya di buku I'tiqad Ahlussunnah beliau menyimpulkan Ibn Arabi seorang Syiah. Ya, hanya bagian ini yang bermasalah di buku beliau, selebihnya saya pakai. Ya, kenapa kita boleh mengkritisi? Karena hari ini, zaman ini, karya Ibn Arabi sudah dapat kita akses dengan baik. Barangkali di zaman beliau belum ada, karena saya cek tidak ada rujukannya kepada beliau. Nah, saya berbicara begini, ini bukan pandangan pribadi saya sendiri awalnya, tapi ternyata adalah pendapat Imamuna Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani mengambil dari muhaddis kabir Hafiz Khatamul Huffaz, ahli hadis Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika salah satu pemegang sanad hadis di zaman gurunya namanya Al-Biqai nulis tentang takfir Ibn Arabi, Tanbihul Ghabi fi takfir Ibn Arabi, ya, dibalas oleh, itu artinya apa? Peringatan terhadap orang bodoh bahwa Ibn Arabi kafir, dibalas oleh Imam Suyuti, karena Imam Suyuti ini datanya lebih kuat.
Ibn Suyuti ini tidak pernah mau taklid. Orang ngomong apa dicek dulu. Nah, ini yang prinsip ini yang kita ambil hari ini. Lalu kita dapat kitabnya. Jadi saya pernah membaca kitab Imam Suyuti. Dia membalas Al-Biqai. Judulnya Tanbihul Ghabi fi Tabri'at Ibn Arabi. Ya, ini kitab kita baca dulu tahun 2006 ya. 2006 kita baca kitab itu dulu. Termasuk takfirnya Biqai. Tapi Al-Biqai fi akhir umrihi taraja. Beliau sudah merujuk, ini kabar dari Imam Sya'rani, beliau sudah merevisi dan tidak lagi mengkafirkan Ibn Arabi. Paham di situ? Jadi saya berharap tidak ada lagi orang ngaku ahlus sunnah, ngaku bertorikot mu'tabarah lalu anti Ibn Arabi. Ya, torikot aneh mu'tabarah tapi anti Ibn Arabi, ente ke laut aja ya. Nggak usah ngaku torikot mu'tabarah. Ya. Torikot mu'tabarah salah satunya torikot akbariyah. Torikotnya Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Wa ana aqul bisaraha annahu min ahli sunnati wal jamaah. Ya. Dia sangat setia dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari, Al-Hafiz, Mursyid Tariqat Siddiqiyah Al-Ghumariyah, ya, guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, ini juga yang dikatakan Abu Yasain Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan mereka ini kalau meriwayatkan sanad Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadis keempat, kitab keempat dalam hadis, sanadnya melalui Imam Ibn Arabi. Bahkan ada sanad Bukhari jalur Ibn Arabi. Dan al-ajab ya ayuhal ikhwah, idza fatahna al-futuhat al-makkiyah, kalau kita buka kitab Futuhat al-Makkiyah lalu kita buka hadisnya, dia meriwayatkan hadis langsung dengan sanadnya kepada Rasulullah. Ya. Jadi dia meriwayatkan hadis Bukhari langsung ke Imam Bukhari. Jadi dia menyebutkan dari fulan Bukhari. Atas dasar itu salah satu guru kita dulu, saya nggak tahu beliau di mana sekarang ya, murid dari Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari, ya, Syekh Darwish, Syekh Ahmad Darwish. Apa kata beliau? Kana Ibn Arabi aktsaru hadisan wa riwayatan min Ibn Taimiyah. Ya, dia Ibn Arabi lebih banyak riwayatnya menyebutkan sanad dia kepada Rasulullah daripada Ibn Taimiyah yang menganggap Ibn Arabi jauh dari sunnah. Ternyata lebih nyunnah Ibn Arabi. Ya, Ibn Taimiyah kan nggak ketemu Ibn Arabi. Ibn Taimiyah kan lahirnya 660-an ya, seingat saya. 660-an, 63 Bu ya. Nah, Ibn Arabi sudah wafat 639. Oke. Adapun Al-Buni umurnya panjang. Jadi dia di atas 100 umurnya. Maka dia dapat guru 5 generasi lebih kurang. Baik, ya. Barangkali itu ya muqaddimah terhadap mauqifuna 'an Ibn Arabi Al-Hatimi. Ada muqaddimah kedua mengenai nama. Nah, itu akidah mengenai asas. Ya, karena ini nggak tahu siapa yang provokator nih ngaji kitab beginian nih. Bu Yasi apa Zizah nih ya? Apa Nelly? Kok mintanya kitab-kitab Ibn Arabi nih ya? Ya aneh udah lama nggak interaksi dengan kitab-kitab beliau yang unik-unik ini. Ya. Kita nggak baca kitab beliau aja masih ada yang masalah lain kan, gimana baca kitab beliau? Tapi nggak apa-apa ya. Al-Haq ya, wahid ya minallah. Al-Haq itu dari Allah, kita nggak usah takut ya. Al-Haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ya. Tapi at-turuq ilal haq muta'addidah. Kebenaran itu wahid, tapi jalan menuju ke sana banyak. Barangkali itu ya. Ibn Arabi atau Ibn al-Arabi, hadani atau kullu minhuma jais. Jadi kita boleh mengatakan Ibn al-Arabi, boleh mengatakan Ibn Arabi. Kenapa? Dalam bahasa Maghrib Ibn Arabi tidak boleh illa bil alif wal lam. Dibacanya Ibnul Arabi. Tapi setelah beliau hijrah ke Damaskus, orang Damaskus menyebut Ibnul Arabi itu sulit. Maka taghayyar fahuzifat al alif wal lam. Maka dihapuslah alif dan lam.
Gimana bacanya? Ibn Arabi. Jadi yang sahih Ibn al-Arabi wa Ibn Arabi kilahuma jaiz. Wal asah fil lugha bi lughati haula'i al-andalusiyin wal maghariba anna ism Ibn Arabi bil alif wa lam, yani Ibn al-Arabi. Lalu apa pembeda beliau dengan Ibn al-Arabi murid Imam Ghazali? Bedanya di nisbatnya. Murid Imam Ghazali nisbatnya bukan Hatimi. Kalau Ibnu Arabi yang kita baca ini Ibnu al-Arabi al-Hatimi al-Andalusi. Sedangkan yang kedua yang lebih tua Ibnu al-Arabi al-Ma'afiri. Beliau juga sufi, wali kutub, mengambil, jadi beliaulah pewaris Thariqah Ghazaliyah di Maghrib, yang nulis tentang Syarah Asmaul Husna. Muhaddis juga, beliau nulis Airatul Ahwadi, beliau nulis juga Al-Ihkam Ahkamul Quran, ya. Jadi mutafannin fi kulli fan. Jadi apa aja yang Ghazali bahas, dibahas. Bahkan apa yang Ghazali kurang, dia lengkapi. Dia muhaddis. Ya. Betul Syakira. Lucu anak kecil kalau batuk, ya. Ibu tiwak mendengannya. Baik. Nah. Lebih tua mana? Ibn Arabi al-Hatimi yang kita bahas sekarang ini itu al-Ma'afiri. Ma'afiri. Ya, al-Ma'afiri lebih tua. Jauh lebih tua. Wa kullu minhuma Maliki. Masing-masing dua-duanya Maliki. Tapi Ibn Arabi setelah dia berguru banyak, kana yaqulu bijtihadi. Ya. Dia berijtihad sendiri, tapi lam yusarrih bita'sisi ijtihad wabil khuruj an taqlid. Tapi dia tidak menjelaskan kepada khalayak bahwa dia telah keluar dari ijtihad, keluar dari taklid dan berijtihad sendiri. Dia nggak ngomong. Tapi coba lihat jilid pertama dan kedua dari Al-Futuhat Al-Makkiyah, dia sebutkan satu persoalan fikih, lalu dia mengatakan wabihi akul. Inilah perkataan yang saya atau mazhab yang saya pilih. Jadi dia sebutkan mazhab-mazhab yang kuat, lalu dia ambil pilih. Ya. Jadi Ibn Arabi lebih memilih gaya mentarjih, mengikhtiarkan, ya, hal-hal yang sudahlah banyak. Wa azunnu bal ara annahu yatawaffar fi nafsihi syurutul ijtihad. Menurut saya dia sangat memenuhi syarat untuk mujtahid mutlak. Ya, baik dalam usulnya, baik dalam akidahnya, ataupun apalagi dalam tasawuf. Ya. Kalau dalam tasawuf itu tidak boleh membuat tarekat sendiri kecuali ahlul kasyaf wal wasyuhud, atau kita sebut ahlul ihsan. Itu mujtahid dalam bab tarekat, boleh buat tarekat baru. Jadi kalau Buya Asfi sampai darajatul ihsan, dia buat tarekat asfiyah. Ya, tarekat bid'ah fi akhir zaman, ya. Boleh lah. Taib. Ya. Gimana? Masih kuat? Nah, ini bagian yang kolbu-kolbunya lagi, ya. Dan Ibn Arabi, karena dia membagi 4 strata orang dalam spiritual dan akidah, maka dia kitab-kitabnya juga boleh dibagi 4. Ada kitab untuk tasawuf awam, mubtadi, ada yang sudah level pemikir, ada yang level semi sufi, ada yang sufi murni. Al-Futuhat Al-Makkiyah itu untuk yang nomor 4, sedangkan yang ini untuk nomor 1, 2, dan 3 boleh dibaca. Jadi ini nggak akan ada yang aneh-aneh, ini malah lurus sih, kayak hikam gitu lah. Justru hikam yang kayak ini, karena Ibn Arabi adalah salah satu imam yang diikuti oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau termasuk mengikuti manhaj Ibn Arabi. Ya. Dan saya sudah cek, ternyata Ibn Arabi mengikuti manhaj Al-Imam Al-Ghazali. Dan Ghazali itu disebut min ashabina. Biasanya ashabuna itu kan mazhab fikih, mazhab akidah, enggak. Tapi dalam bab zauq, bab musyahadah dan mukasyafah. Nah, kita masuk kepada
Al-Inbah ala Tariqillah. Nah, judul kitabnya Al-Inbah ala Tariqillah, peringatan, warning, peringatan ya, ala Tariqillah, mengenai jalan kepada Allah, jalan menuju Allah. Ini baru inbah, belum Tariqnya. Ya, baru inbahnya, baru warningnya, belum jalannya nih. Ya. Nah, nanti ada wusulnya. Cerita wusul itu ada di Al-Futuhat. Ya, jadi Al-Futuhat itu adalah nataijul wusul yang ditulis oleh Maulana Al-Imam Ibn Arabi. Nah, ini untuk kita-kita ini ya. Nah, ini udah boleh duduk nih Engku Budo Dayat nih ya. Ambu agi kala Dayat ya, Angku Mudo. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanidina al-muttasil ila Sidi Syekh Abdullah Badr qal sami'tu Syekhana Aba Abdullah ibn al-Arabi, itu kan Ibn al-Arabi kan, alif lam. Aku mendengar, kata Abdullah al-Badr. Abdullah Badr ini al-Habsyi, beliau ini salah satu murid Ibn Arabi yang menginspirasi banyak karya-karya Ibn Arabi. Dia murid tapi menginspirasi guru. Karena orang ini ahlul wujdan, banyak ekstasenya banyak. Ya. Apa kata beliau? Dan saya ingat beliau meninggal duluan apa gimana? Meninggal itu via qabla syekhi ya. Iya, itu meninggal sebelum gurunya. 620 kalau nggak salah. Coba cek nanti Bu ya. Apa kata beliau? Sami'tu Syekhana Abu Abdullah ibn al-Arabi. Aku mendengar Abu Abdullah ibn al-Arabi yauman, suatu hari, wa huwa yaqul man amsaka jawarihahu araha qalbah. Siapa yang menahan jawarihnya, anggota tubuhnya, baik dari yang halal tapi la yanfa, tidak bermanfaat, fadlan anil muharramat, apalagi daripada yang muharramat. Dan sekarang kita itu yang halal-halal ini sudah menghantarkan kepada yang haram, terutama gadget ini. Nah, makanya antum harus ngaji, zikir, harus taruh wirid di sini. Jadi maksurat kita taruh di sini. Jadi kalau lagi nggak ada di sini, nggak bawa buku, di rumah buka, baca. Ya, rasakan sensasi istiqomah pakai gadget, Thariqat al-Gadgetiyah. Dan itu nikmat ya. Saya termasuk memanfaatkan benda-benda baru inilah supaya kalau kita pernah bermaksiat menggunakannya atau menghabiskan waktu walaupun mubah dalam menggunakannya, semoga Allah Ta'ala yukaffir anna sayyiatina ya. Allah tutup aib kita yang itu. Dengan cara apa? Dengan baca aurat. Dan betapa bangga, senangnya benda-benda yang kita gunakan untuk wirid. Mereka senang semua ya. Nah, kenapa kolbu itu capek? Kenapa kolbu itu lelah, susah bangun subuh tahajud? Karena kolbunya lelah ya. Saya lelah rindu seseorang, kata Angku Mudo ya. Ya, perintah di Quran itu wazkur rabbaka, ingat Rabbmu. Maka kita itu boleh rindu seseorang tapi dalam merindui Allah. Itu bisa nggak? Merindui seseorang itu sebagai anugerah dari Allah, baru nggak capek kolbunya. Kalau enggak, asyauku yu'azzib, kama qala al-Arab ya. Yaqulu al-Arab asyauku yu'azzib. Tahu terjemahannya? Rindu itu menyiksa. Itu orang Arab yang ngomong itu. Benar, itu menyiksa. Kerinduan itu sangat menyiksa sekali. Illa syauq ila rabbil alamin, kecuali rindu kepada Allah. Tapi bagaimana merindukan Allah? Mustahil merindukan Allah, karena Allah tidak dapat dibayangkan.
Tapi Allah memancarkan nama-namanya dalam kalbu Nabi Muhammad. Ya, mentajalikan sifat-sifatnya dalam ruhani Nabi Muhammad SAW. Maka bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah merindukan Rasulullah SAW. Itulah rindu yang tidak melelahkan. Faman ishtaqa nabiyyana Muhammad SAW lam yat'ab abadan, la yat'aba abadan. Ya, orang yang merindukan Nabi SAW, man ishtaqa habibana Muhammad SAW, la yat'aba abadan, dia tidak akan pernah lelah sama sekali seumur hidupnya. Kalbunya nggak akan pernah lelah walaupun badannya lelah. Itulah alasannya kenapa ahli sholawat kuat wiridan. Ya, cuma ahli sholawat yang kuat wiridan. Antum wiridan zikir Allah, 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 capek kalau nggak ada sholawatnya. Wajib sholawat, ya. Karena kita tahu nama Allah itu berkat Nabi Muhammad SAW. Orang ahlul Quran nggak jemput Nabi Muhammad atau nggak kirim fatihah Nabi Muhammad, lelah, ta'ibah. Kalaupun dia kuat, takabbar, nanti dia sombong. Nah, kita sudah menyaksikan banyak ahlul Quran, zahirnya, batinnya ahlul syaitan. Ya, zahirnya ahlul Quran, tapi batinnya sombong. Yang sombong siapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa yang sombong? Iblis. Ya, itulah yang jadi khawarij, ya. Wa man arsalaha ata'aba qalbah. Siapa yang melepaskan, membiarkan anggota tubuhnya melakukan hal yang la yanfa, meskipun mubah, ya, meskipun boleh tapi tidak manfaat, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram, at'aba qalbah, maka kalbunya akan lelah, pasti lelah. Jadi kalau kita bertanya, kenapa perasaan nggak enak ya? Karena kita membiarkan anggota tubuh ini untuk hal-hal yang la yanfa. Nah, ini syarah daripada hadis Ibnu Majah. Karena Nabi SAW yaqul, ya, la yablughal abdu, tidaklah sampai hamba, ya, ayyakuna minal muttaqin. Gimana lafaz Ibu, ya? La yablughal abdu, tidaklah sampai seorang hamba kepada takwa, ya, minat tuqa ma lam yada' ma la ba'sa bih, ya, atau hatta yada' ma la ba'sa bih, sampai dia meninggalkan hal-hal yang tidak masalah, khaufan min ayyaqa fi ma bihi ba's, khawatir terjebak kepada sesuatu yang bermasalah, ya. Kan kita sering nyebut la ba's. La ba's ini kan boleh. Yang boleh-boleh aja dikurangin, khawatir terjebak kepada yang tidak boleh, ya. Ini namanya wara. Yani tarkul halal khaufan min asyubhat fadlan anil muharramat samaina wara'an, ya. Meninggalkan yang boleh, khawatir terjebak kepada yang syubhat apalagi yang haram, disebut wara, ya. Fa'alamu anna rahatal qalbi fi imsakil hawas hatta tursilaha 'ala al-qanun asy-syar'i. Ketahuilah olehmu wahai murid, rehat kalbumu, lapang jiwamu hanyalah dengan menahan anggota tubuhmu, hatta tursilaha, ya, menahan indramu, hatta tursilaha, lalu sampai kamu membebaskannya, alal qanun syar'i, sesuai dengan qanun syar'i. Lalu bagaimana tuduhan orang-orang yang mengatakan Ibn Arabi ini meninggalkan syariat? Ya, berarti yakzib ala Ibn Arabi au jahilan ala Ibn Arabi. Jadi orang-orang yang mengatakan Ibn Arabi ini meninggalkan syariat, dua aja, dia berbohong atas Ibn Arabi atau dia tidak mengerti Ibn Arabi. Nah, dua aja. Sama, yang nuduh saya ninggalin syariat sama, yang nuduh guru saya ninggalin syariat juga sama, ya. Nggak ada guru kita satupun, mau sufi, mau majzub ataupun malamati, nggak ada satupun mereka yang mengatakan boleh tinggal di syariat, nggak ada satupun, wallahi, ya. Kalau ada kafir, ngapain kita berguru sama orang kafir? Dan menurut antum masuk akal nggak Ar-Razi yang ngajarin sifat 20 dari dulu, ngajarin matan takrib dari dulu, ya, mengajarin Fathul Mu'in dari dulu, Al-Muhazzab dari dulu, kitab Al-Ibanah dari dulu, kitab Sanusi dari dulu, kemudian terjebak dalam akidah ittihadiyah, akidah hulul, akidah tanasuh. Mungkin nggak?
ente mungkin iya, ada yang enggak. Ya, kita insya Allah beres di situ. Kita nggak akan terjebak di situ insya Allah, karena itu sudah paten. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Munkis. Kamu tuker nih buku jadi emas, lalu engkau mengatakan 1 tambah 1 sama 1000, saya nggak percaya. Karena ini berubah lain dengan masalah angka. Nah itu matang di kepala saya insya Allah. Ya, karena ana Ghazaliyul manhaj. Ya, kita mau ada orang bisa terbang bolak-balik Mekah 1000 kali sehari, terus dia mengatakan nggak usah pakai syariat. Ya, itu kita bilang dajjal, nggak percaya kita sama dia. Bedakan ada orang terlihat sama kita nggak sholat. Ada orang nih mabuk-mabukan, dia nggak sholat. Kita tanya sama dia, kamu kenapa nggak sholat? Kalau dia bilang sholat nggak wajib, baru kafir. Tapi kalau dia mengatakan saya malas sholat, kafir nggak? Nggak, cukup dikatakan pendosa, selesai. Jika pendosa peminum khamar nggak sholat, ente bisa mengatakan kalimat ini, kenapa kepada orang-orang yang seharusnya kita lebih baik husnuzan kepada dia? Gus Dur kan dulu begitu juga. Ya, Gusmi juga begitu juga, sama. Dan sampai akhir zaman akan ada orang-orang seperti itu. Di zaman Ibn Arabi juga ada orang begitu. Ya, di zaman sahabat juga ada yang begitu. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Dan nggak ada di kamus kita, apalagi dalam manhaj kita ribat, kita tidak pernah mengatakan atas sahul bisyariah, nggak ada ceritanya. Kalau kita maksiat, maksiat aja. Dalam artian ini maksiat, jangan dihalalkan. Bukan nyuruh maksiat ya. Kalau kita mau mengatakan saya bermaksiat, udah maksiat aja, nggak usah kemudian mengatakan aku lagi ekstase, aku lagi fana fillah. Nggak ada cerita begitu tuh, nggak ada. Maksiat akui, saya maksiat, sudah selesai. Akui dosanya, taubat kepada Allah, Allah kan maha taubat, selesai sudah. Nggak ada oh saya lagi fana di makom ini, maka saya nggak ada cerita begitu. Ibn Arabi kana mutasyaddidan ala hifaziz syariah. Ibn Arabi sangat kuat dalam menjaga syariat. Ini salah satu kalamnya. Ya. Tapi memang dulu orang kalau benci, seperti Imam Al-Amidi itu dikatakan la yusolli. Ya kan? Ada orang benci sama Al-Amidi, lalu dikatakan Al-Amidi itu nggak sholat. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu orang kaya. Dan orang-orang ahli hadas, bukan ahli hadis. Ahli hadas yang mujasim, dia ngakunya ahli hadis, tapi saya nyebut ahli hadas. Ahli hadas ini suka menjarah dari dulu. Tahu menjarah? Suka jelek-jelekin orang dari dulu. Seperti sampai zaman sekarang. Yang ngaku bersanad terus kemudian mendajal-dajalkan orang. Sama. Nah, itu apa yang terjadi pada mereka? Mereka kemudian mengkalamkan hal-hal yang nggak pantas terhadap Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mereka buat isu Fakhruddin Ar-Razi la yusalli yashrabul khamar, nggak sholat minum khamar, mata zindiqan, mata wa indahu dia mati gundiknya ribuan, itu kan kacau itu, logika apa itu? Wa mata ala fakhidain nisa, kalimat-kalimat begitu dikeluarin, dan itu kulluhu kizib ala Imam Fakhr Razi. Ya, banyak hoax itu sudah berkembang dari dulu. Cara orang untuk menghancurkan sosok ulama, ya, dari dulu sudah begitu. Summa laka imsakun thaniyan al-qawl syar'i lis-sirr syar'i. Setelah menjaga yang zahir, sekarang menjaga al-qawl syar'i. Menjaga qaul syar'i itu untuk apa? Untuk menjaga sirnya syariat. Wadzalika, karena apa? Annal insan idza arsala basarahu rubbama waqa'a ala mustahsanin la yaqdiru ala nailih. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang manusia itu membiarkan matanya melihat sesuatu yang boleh, bagus, mustahsan, yang orang anggap keren, la yaqdiru ala nailih. Bukan naili ya, nailih. Tidak sanggup dia untuk menggapainya. Kelihatan mobil orang baru, atau kelihatan teman kita nikah sama teman kita gitu.
yang kita mau. Atau dia dapat gelar magister, doktor, PhD, yang mana kita mau itu tapi kita belum sanggup. La naqdiru ala nailih, kita belum sanggup. Atau kayak yang lagi skripsi ini, shock dengar temannya sudah keluar jadwal skripsi kan, tu la yaqdir. Min jariyatin yubsiruha, ada kalanya dia lihat dari anak kecil ya, yang dia pandang insecure. Bicara anak now ya, anak zaman now. Au ghulamin hasanin, anak yang bagus kelihatan, audar hasana, rumah yang bagus, wa ma asbaha dzalik. Nah, dulu kan contohnya begitu. Kalau contoh dalam suluk itu, kenapa dilarang murid menceritakan zikirnya malam tadi? Karena itu bisa mengganggu yang lain. Oh, dia bisa 70.000, kok saya nggak bisa ya? Itu. Oh, dia kasyaf, kok saya tidak ya? Nah, au arsala sam'ahu, atau dia mendengarkan fasama min al-alhan ma yata'allaq bihi khatirhu, dia mendengarkan satu lahan ya, kata-kata yang berkaitan dengan lintasan hatinya, wala yaqdira ala nailih, dan dia nggak sanggup. Makanya mohon maaf nih ya, yang punya Instagram, punya Facebook, sebaiknya tidak usah ngintip-ngintip orang yang lagi posisi di mana. Walaupun kita puji-puji, hatinya kan gitu ya. Maka saya juga menyarankan, antum lagi di tempat baru, kemana, nggak usah sering-sering di share. Ini saya berkali-kali juga ngomong ke pasangan saya itu ya, itu apa, muskilah itu ya, muskilah ke teman-teman, ke santri-santri, saya katakan begitu. Kenapa? Mungkin ada santri yang lain, teman yang lain, atau pasangan yang lain yang dia nggak sampai ke sana, nyesek hatinya ya, gitu. Oke? Jadi kita kalau dapat nikmat, la tunshirha ala nas, jangan diekspos ke orang. Kalau orang tahu sendiri nggak apa-apa ya. Paham di situ ya? Paham ya? Au sami'a ma la yahil, apalagi mendengarkan yang tidak halal. Au arsala lisanahu, nah ini biasa nih, main gagah-gagahan, pantang kalah kayak anak kecil. Aku loh punya mainan ini, aku loh udah. Itu kalau nggak diobatin sampai gede, makanya ibu-ibu sosialita tuh pantang kalah, cuma urusan masalah tas. Ya nggak? Oh, kalau laki-laki lain, mobil, motor, sama pasangan. Iya, serius. Ntar kalau udah nikah, lain lagi. Rumah, anak, begitulah terus ya. Jadi, lebih baik kita nggak punya. Maka saya sarankan kalau masih mungkin tutup, tutup aja. Ya. Tapi kita nggak maksa ya. Selama kholwat ya. Kalau nggak sanggup juga nggak maksa kok. Iya, hanya advice ya. Saya pun masih berlatih kok, belum berhasil amat. Au arsala lisanu fa takallama bima fihi hatfu, fakadzalika jamil hawas ya. Begitu juga lisan, begitu semuanya. Hati-hati ya, hati-hati. Fa in arsalaha addathu ila ahadi amrain. Kalau kamu biarkan objek-objek subjek-subjek di badanmu, di dalam dirimu memandang suatu objek, maka akan terjadi dua hal. Satu, kamu melihat objek yang kamu sanggup mencapainya, atau yang kamu tidak mungkin menolaknya. Ya, wa ayyu dzalika kana fa innal qalba ma'ahu mat'ub. Baik nomor satu ataupun nomor dua, kamu sanggup ke sana tapi belum dapat, atau kamu nggak sanggup menolaknya, faqal qalbu menjadi mat'ub, menjadi lelah, pasti lelah. Fal khatir bihi masyghul, maka lintasan pikirannya menjadi rame, jadi krodit di sini. Dan macet itu, traffic itu tidak hanya di jalan. Jadi persoalan traffic, macet itu, jam itu juga ada di otak, juga ada di kolbu. Kalau sini sudah macet, namanya stres.
Kalau sini ada macet, itu kelainan jiwa ntar. Ya, di sini kalau sudah rusak, akalnya masih oke, sini rusak, itu orang akan jadi orang jahat. Ya, nisful iblis lah, nisfu iblis, nisfu syaitan, separuh dalam dirinya setan sudah. Karena di sini sudah rusak. Walaupun dia berpakaian muslimah, na'udzubillah min dzalik ya. Akibat apa? Akibat melihat objek yang dia ingin seperti itu tapi dia nggak sanggup. Maka kurangi ya. Ini hati-hati nih yang baru mau tamat kuliah nih. Teman kita nikahnya sama orang sukses gitu. Nyesek tuh pasti. Teman kita viral ya. Viral atau viral? Ya, viral. Teman kita masyhur, follower dia banyak. Itu nyesek kalau antum memang membiarkan mata melihat itu. Jangan. Gak usah. Apalagi bacain komentarnya kan. Ada orang bunuh diri di Korea ya, cuma karena baca komentar. Ya. Kita dari dulu ngaji aja. Karena kita berlatih begitu, cuek aja mau orang ngapain juga. Ketika Allah masyhurkan, kita tidak merasa masyhur. Kita menganggap itu pekerjaan fi'lullah. Ketika kemudian Allah tidak masyhurkan, kita juga nggak kecewa. Kenapa? Itu juga fi'lullah. Haza fi'lullah wa zaka fi'lullah. Ini fi'il Allah, itu fi'il Allah. Kan ridho. Kita kan selalu mengatakan raditu billahi rabba. Ya. Kita mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, dicintai orang, disenangi orang. Haza fi'lullah. Nggak disenangi orang, fi'lullah. Dan kita nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita salahkan diri sendiri. Ya. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, itu syaratnya kan Angkumudo sudah bentar lagi viral juga nih ya. Tapi suluk dulu. Nggak boleh viral sebelum suluk. Asyuhrah qabla al-kamal sammun qatilun. Ya. Populer sebelum mateng batinnya nggak mesti sempurna. Dalam pengertian kamalul anbiya, kamalul aulia, nggak mesti. Kamalul murid cukup. Kamalul murid murad. Iya. Kamalul murid murad. Sempurnanya murid dia jadi murad. Murad itu sudah Allah yang berkehendak kepada dirinya dan dia sudah merasakan kehendak Allah itu. Muncullah kepasrahan. Muncullah di situ mukasyafah, musyahadah, la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu namanya kamalul murid. Ya. Jadi murid yang sempurna bagi kita kalau dia sudah sampai pada tauhid af'al. Tauhid af'al itu adalah awal maqam al-muradin, maqam murad. Ini standar-standar orang. Kalau ini, nah itu udah boleh terkenal dia. Dia terkenal gak efek. Mau dihujat, dipuja dia nggak merasa dewa, ya, dicaci maki dia nggak merasa jadi iblis. Biasa aja dia, ya. Huwa dia biasa aja kayak dulu dia bagaimana biasa aja. Nah, itulah yang terjadi pada Ibn Arabi. Ibn Arabi itu ya bayangkan pendatang terkenal di Damaskus dan menjadi penasehat Raja Kaukaus. Jadi beliau tidak anti istana. Sufi tidak ada yang anti istana. Ya sekarang kayak Habib Lutfi lah. Nah, jadi antum jangan suuzon. Masa Sufi kemudian dekat dengan istana? Saya tidak dekat dengan politik ataupun istana. Saya memilih jalur ta'lim. Ya. Jika khair saya dukung, jika tidak saya tidak mendukung. Gitu aja. Tapi kalau saya melihat ada Habib jauh dari istana, saya pun paham ada Habib dulu yang jauh dari istana. Ada dulu Habib Sayyid yang mereka anti dengan istana, juga dulu ada. Ada Habib yang mereka membela negara. Tidak ada masalah, ya. Nahnu nuhibbuhum. Kita cinta dengan semua Habib itu. Mahmad ikhtalafu fi manahijihim as-siyasiyah, ya. Meskipun mereka berbeda dalam bab politik, ya. Baik. Ibn Arabi salah satu orang-orang yang masyhur dan muridnya adalah para raja-raja, jenderal-jenderal, ulama-ulama. Ya. Jadi dia kalau buat majelis yang ngikutin bukan mahasiswa, ya. Yang ngikutin raja-raja, menteri-menteri. Ya berkelas lah nih kitab-kitab dia nih. Baik. Wa in kanatil jawarihu, sedikit lagi ya. La tatasarrafu illa an amril qalb.
wal qalbu bihadhihi al-mathabah kaifa yas'a fi najati nafsihi inda Allah ta'ala wa mashghulun bi ila ghardih fala yasrifu jawarihahu illa fil asbabil muwassilah atau musilah ila dhalik, ya. Ini sama lah dengan tadi bahasanya. Fa in kana muwaffaqan sahib mujahadatin fanzur ma yalqa min at-ta'ab wan nakad. Ta'ab dan nakad ni mudhaf apa istilahnya, sinonim, taradif, ya, fi qalbi, ya. Wa aslu hadha kullih innama kana min irsal jawarihi aw ba'daha 'abathan min ghairi nazarin wala ta'ammulin faman amsaka jawarihahu an mudrakatiha illa ala haddin ma atba'a qalbahu dararatan. Kalaupun kita mau lihat orang maju, lihat batasnya. Jadi ada limit yang mesti kita jaga, ya. Jadi misalnya nih teman kita dapat beasiswa, kita belum dapat, kita datang ke dia terus ngomong, ente ini beruntung mulu, ini sial mulu, itu di luar batas sudah. Ini udah 3 kali nih ngajuin beasiswa nggak lolos, stres. Ente sih enak, itu bentuk iri tuh, bentuk iri. Irinya walaupun nggak negatif, tapi akan menghancurkan dirinya. Ya, apalagi melihat orang enak, dia kemudian nyesek. Nah, ini paling bahaya. Ini kan bikin orang, jadi penyakit-penyakit kejiwaan kayak psikopat, bipolar, hasad, iri dengki, itu munculnya dari memandang orang. Ya, hati-hati ya. Hati-hati bener ya. Kita belajar tarekat, tasawuf, ihsan, supaya Allah sucikan kita dari karakter-karakter itu, ya. Nih nanti ceknya sederhana aja nih, Angkomodo. Dicaci, dipuji, rasanya sama. Ada yang nonton video dengan nonton video, rasanya sama. Pengajiannya rame, nggak rame, rasanya sama. Nanti rasain aja deh, ya. Buya Aswi udah mulai ngerasain tuh, ya. Iya. Santai baik, ya. Gitu ya. Wallace, ya. Nah, sampai di situ dulu lah. Tema yang berikut imsakus tsani. Tadi imsak yang zahir, ya. Ini imsak tsani. Insyaallah nuwasil dirasatana fi ba'da al-usbu'ain al-qadimain, ya. Insyaallah. نختتم هذا الدرس المبارك بسورة الفاتحة نهديها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إمامنا الأكبر إمام ابن العربي الحاتمي وبأساندنا إليه وسادة النقشبندية الخالدية والقادرية والشاذلية العلوية الدرقاوية والأدرسية الأحمدية وجميع علماء طرق الصوفية والمريدين والمحبين والمستمعين, semua yang mendengarkan, semua yang mengaji, baik yang hadir di sini atau yang jauh di sana, semoga diberkahi Allah SWT. Dan kepada pengarang ini kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.